Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ibni Abdullah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa sebulan penuh yang semata-mata untuk bertujuan untuk mendapatkan gelar ketakwaan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan haus atau lapar, akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan ibadah puasa, di mana hal-hal tersebut yang akan menjadikan kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Maqasidus Shaum, Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami membahas tentang etika dan adab dalam berpuasa. Beliau kelompokkan hal-hal tersebut menjadi 6 bagian. Yang pertama yakni hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah, yang artinya menjaga lisan dan anggota tubuh dari ketidaktaatan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya puasa tidak hanya melulu tentang menahan haus dan lapar saja. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yakni menjaga lisan dan anggota tubuh kita agar tidak berbuat maksiat. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan al yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makan. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya puasa kita akan menjadi sia-sia apabila ketika kita berpuasa kita tidak serta menjaga lisan kita dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang tercela. Adapun adab yang kedua yakni mengatakan ana shaimun atau saya berpuasa kepada orang yang mengundang atau menawari makan. Hal tersebut menjadi adab atau etika berpuasa berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul ana shaimun. Yang artinya, jika salah satu di antara kalian diundang untuk makan, sedangkan kalian dalam keadaan berpuasa, maka katakan ana shaimun, saya berpuasa. Kalimat saya berpuasa ini memiliki arti istidhar atau permohonan maaf dengan alasan tertentu yang bertujuan agar menjaga perasaan orang yang mengundang atau orang yang menawari. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang artinya jangan jadikan ibadahmu sebagai sebab sakit hatinya saudaramu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, adapun adab yang ketiga yakni berdoa ketika berbuka puasa. Doa yang sebagaimana telah kita ketahui sedari kita kecil, yakni doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadz dhama'u
wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Dengan berdoa ketika berbuka, maka kita memastikan pahala ibadah puasa kita seraya kita memohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala. Selanjutnya adab yang keempat yakni mengawali berbuka dengan makanan tertentu. Makanan tertentu yang dimaksud di sini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yakni mengawali berbuka dengan memakan kurma. Jika tidak ada kurma, maka kita bisa mengawali berbuka dengan air. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, adab dan etika berpuasa yang kelima yaitu takjilul fitri atau menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka menjadi adab puasa berdasarkan hadis qudsi yang berbunyi, qala Allahu azza wa jalla ahabu ibadi ilayya a'jaluhum fitran, yang artinya hambaku dari hamba-hambaku yang paling aku cintai yakni yang menyegerakan berbuka. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak tubuh kita yang kita sudah ajak berpuasa selama sehari penuh. Ketika kita menunda berbuka, itu sama halnya kita dolim kepada tubuh kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, adab dan etika yang terakhir atau yang keenam adalah ta'khirus sahur atau mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur menjadi adab atau etika berpuasa karena di situ mengandung beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yakni menguatkan ibadah puasa kita. Dengan mengakhirkan sahur diharapkan ibadah puasa kita bisa berjalan dengan lancar, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan kuat. Adapun yang kedua yakni menjaga ibadah lain, yakni sholat subuh. Karena sebagaimana yang kita ketahui, waktu sahur adalah waktu rawan mengantuk. Jadi kita mengakhirkan sahur bertujuan agar kita dapat melakukan sholat subuh setelah sehabis sahur. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah adab-adab dan etika yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa. Semoga dengan menjalani adab dan etika tersebut kita bisa mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.